ومن ذكرهم أنسنا في الظلام. Kita mulai saja ya. Gak apa-apa sambil ngerokok aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak hadirin semua yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur atas nikmatnya. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat pada hari kiamat nanti. Kita lanjutkan ngaji kita sekarang surat Al-Baqarah ayat 62. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون Innal ladzina amanu sak temene wong-wong akeh kang padha iman walladzina hadu lan wong-wong akeh kelompok wong Yahudi wan nasara lan wong-wong Nasrani was-sabiin lan golongane wong Sabiah man amana utawi wong kang padha iman billahi kelawan Allah wal yaumil akhiri lan ing dina kang akhir wa amila sholihan lan kang amal soleh amal kang becik bagus Palahum mongko bakal tetep kedue wong-wong mau ajruhum utawi ganjaran inda rabbihim ing dalem ngersane pangeran wala khaufun lan ora ana wedi alaihi mengatasi wong-wong mau walahum lan ora ana utawi man amana yahzanun iku padha susah atau sedih. Kata Mbah Bisri, wong-wong kang padha iman marang nabi-nabi kang sadurunge Gusti Nabi Muhammad lan wong-wong Yahudi lan wong Nasrani lan golongan Sabiah sapa bae saking wong-wong mau kang saiki padha iman marang Allah Ta'ala lan dina kiamat serta amal bagus terus nglakoni syariate Gusti Nabi Muhammad dheweke bakal oleh ganjaran amal ana ing ngersane pangeran lan ora ana kekhawatiran lan ora ana bakal padha susah. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa kunci utama keselamatan itu adalah iman. Asal mau beriman kepada Allah, iman kepada hari kiamat, bahwa kiamat itu pasti datang. Kemudian yang ketiga dia mau melakukan amal soleh. Meskipun dia orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang Sabiah, itu akan diberi pahala di sisi Allah. Kalau diberi pahala di sisi Allah ini utamanya adalah di akhirat mendapat pahala. Dan mereka itu tidak akan merasa takut dan juga tidak akan mendapat kesusahan. Jadi ternyata yang selamat, kalau berdasarkan ayat ini, orang Nasrani juga bisa selamat, orang Yahudi juga bisa selamat. Yang penting mau iman pada Allah, mau iman pada hari kiamat, dan juga melakukan amal soleh atau melakukan kebaikan. Sebenarnya kalau mau disebut ayat ini tuh ayat yang menggambarkan toleransi. Iya, toleran. Kan kadang ada orang yang ngerasa paling benar. Karena ngerasa benar sendiri, jadi dianggap orang lain itu salah. Orang lain nanti nggak akan masuk surga. Surga hanya punya dia sendiri, gitu ya. Jadi seakan-akan dia yang punya surga, jadi orang lain tidak berhak. Kalau melihat ayat ini ternyata ada
Orang Yahudi juga bisa masuk surga. Orang Nasrani juga bisa masuk surga. Sobiin ini orang-orang yang golongan sebelum para nabi atau pada masa nabi belum turun, misal masa pertengahan ya antara nabi yang satu dengan nabi yang lain, mereka tidak menyebut agamanya tapi beriman pada Allah. Beriman bahwa hari kiamat itu akan datang. Nah, asal beriman pada Allah, beriman pada hari kiamat, terus mau melakukan kebaikan, itu mereka akan mendapat pahala di sisi Allah. Tapi kalau penjelasan Mbah Bisri, kunci utamanya ada tambahan, harus beriman pada Nabi Muhammad. Jadi kalau secara teksnya ayat, itu tidak disebutkan. Jadi menurut Mbah Bisri, orang-orang itu harus beriman pada Nabi Muhammad. Kalau mereka Yahudi terus tidak percaya sama Nabi Muhammad, mereka juga nggak akan dapat pahala di sisi Allah. Jadi kuncinya harus beriman pada Nabi Muhammad. Nah ini 3 hal ini kalau dilakukan itu akan mendapat satu kehidupan yang luar biasa. Yang pertama, ajruhum inda rabbihim, itu akan dapat pahala di sisi Allah. Berarti nanti dapat kenikmatan setelah meninggal. Kemudian ini yang paling sering terjadi pada orang, rasa takut dan sedih, gitu. Takut dan susah. Hampir semua orang itu merasa takut ya, entah takut susah hidupnya, atau takut tidak punya apa-apa, takut gak bisa apa-apa, atau mungkin takut sama hantu. Gitu. Terus yang banyak orang itu juga gampang merasa susah, misalnya atau merasa sedih, misalnya ketika dia punya keinginan tidak bisa tercapai, atau ditinggalkan oleh sesuatu yang sangat disayangi. Nah, kalau seseorang beriman pada Allah, beriman pada hari kiamat, terus selalu melakukan kebaikan, dia nggak akan pernah susah dan nggak akan pernah sedih. Gitu. Berarti bahagia terus itu. Hidupnya akan senang terus. Jadi bisa disimpulkan kunci bahagia atau kunci hidup yang menyenangkan itu iman pada Allah, percaya. Ya, yang kedua percaya bahwa nanti ada hari kiamat dan selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Nah ini 3 hal ini harus kita lakukan dan kita sempurnakan. Karena banyak orang ngaku iman, tapi ketika dia menghadapi sesuatu, imannya berkurang. Ketika bertemu sesuatu yang tidak menguntungkan, maka akhirnya imannya berkurang. Jadi yang lebih didahulukan adalah keuntungan-keuntungan. Di zaman Kanjeng Nabi Muhammad itu banyak orang yang beriman tujuannya adalah nyari untung. Nah, yang iman tapi untuk mencari untung, itu pada zaman Nabi Muhammad adalah orang-orang munafik. Jadi kalau bahasa inteleknya itu mereka pragmatis. Jadi mengejar keuntungan sementara. Jadi karena ada keuntungan sementara yang bisa didapatkan, akhirnya mereka beriman. Tapi ketika tidak ada keuntungannya, nggak beriman. Nah ini kalau ada orang yang ngejarnya adalah keuntungan sementara, kemudian dia pura-pura melakukan kebaikan, itu sebetulnya sama saja dengan orang munafik. Jadi orang munafik itu ciri-ciri utamanya itu mengejar keuntungan sementara. Nah ini jangan sampai kita seperti itu. Kemudian di dalam surat Az-Zalzalah itu ada penjelasan. Kalau di sini kan dikatakan bahwa orang baik Yahudi, Nasrani, orang Sobiin itu mereka bisa masuk surga juga dan akan mendapatkan kebaikan, kemudian nggak akan susah dan juga nggak akan sedih. Dalam penjelasan surat Az-Zalzalah itu ada bahwa faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapapun yang melakukan kebaikan meskipun sedikit, maka nanti dia akan melihatnya. Yang disebut bisa melihat kebaikan itu dikatakan oleh para mufasir bahwa ketika orang itu beriman, dia akan bisa melihat kebaikannya
waktu di dunia. Jadi di dunia itu kebaikannya bisa muncul, berbalik. Yang tadinya dia melakukan kebaikan, habis itu terlihat hasilnya. Jadi kebaikannya itu ditampakkan oleh Allah, bisa nanti tambah rezeki atau jadi sehat dan lain sebagainya. Lah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Nah, orang yang melakukan keburukan meskipun kecil ya, sebesar biji dzarrah, maka dia juga akan melihatnya. Ini bukan hanya di akhirat saja. Di dunia dan di akhirat bisa melihat. Dikatakan bahwa kalau ada orang beriman, dia melakukan kebaikan, nanti di dunia terlihat kebaikannya itu, ya berupa hasil-hasil tertentu, di akhirat nanti dilipat gandakan. Kalau dia orang beriman tadi melakukan keburukan, itu di dunia juga kelihatan. Keburukannya itu bisa kembali mungkin ke sesuatu yang bentuknya seperti penyakit, atau mendapatkan ujian. Bisa juga mungkin yang sangat menakutkan itu dapat bala. Gitu. Bala yang terjadi pada seseorang itu adalah keburukan yang Allah tampakkan kepada dia atas perbuatan-perbuatan buruknya itu. Tujuannya apa? Karena dia beriman, nanti setelah di akhirat keburukannya sudah habis. Jadi di akhirat keburukan itu tidak akan kelihatan lagi, sehingga yang masih terlihat adalah kebaikan-kebaikannya. Nah, berbeda untuk orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang tidak beriman itu, mereka ketika melakukan kebaikan tampak di dunianya itu. Sama seperti yang tadi, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Dia melakukan kebaikan, sekalipun kecil bisa lihat. Makanya banyak orang-orang yang tidak beriman tapi di dunianya kaya. Mungkin salah satunya karena dia pernah melakukan kebaikan, beramal soleh gitu, bantu orang gitu. Akhirnya oleh Allah tetap diberi. Tapi di akhirat nanti mereka sudah nggak lihat lagi. Nah di akhirat yang terlihat bagi mereka hanya keburukan-keburukan yang pernah dilakukan dan kemudian mereka dibalas sesuai dengan keburukan itu. Nah itu salah satu perbedaan orang beriman dan yang tidak beriman. Jadi dari sini ya kita harus membuat komitmen untuk terus beriman, jangan sampai imannya setengah-setengah, jangan goyah karena dapat apapun, dan juga harus melakukan amal soleh. Kita lanjutkan sekarang ayat 63. Ini balik cerita Bani Israel lagi. Jadi sebelumnya Bani Israel terus dialihkan sedikit, tapi masih ada hubungannya dengan Bani Israel karena ngomongin orang Yahudi. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Thumma tawallaytum min ba'di dzalik. Falawla fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Langsung saja saya baca penjelasannya Mbah Bisri ya. Bani Israel podo diilingake biyen wis tau dipundhut janji dening Allah Ta'ala. Sertane diungkuli gunung Tur. Lan didhawuhi cekelano kitab Taurat kang wus ingsun paringaken marang sira kabeh iki lan padha ngilingano sira kabeh ing dawuh-dawuh kang ana sakjerone Taurat mau supaya sira kabeh padha takwa marang Allah Ta'ala. Ayat selanjutnya, nanging nuli sira kabeh padha mlengos lamun ora ana kanugrahan lan rahmat saking Allah Ta'ala, yakti sira kabeh dadi golongane wong-wong kang padha tuna-tuna kabeh. Nah, Pak Santoso paham ya? Jadi Bani Israel ini pernah diminta atau diambil perjanjiannya oleh Allah. Dan perjanjiannya itu keras. Saking kerasnya, mereka itu dipaksa untuk berjanji. Bagaimana Allah memaksanya? Waktu itu Gunung Sinai, ya, disebut Tur.
Tur ini Gunung Sinai. Gunung Sinai diangkat oleh Allah, diletakkan di atas kepalanya orang-orang itu. Jadi orang-orang itu, Bani Israel dikumpulin di lapangan. Setelah itu oleh Allah, gunungnya dinaikkan di atas kepala mereka. Jadi kalau mereka tidak mau berjanji, langsung dijatuhi gunung. Ini karena mereka nakal gitu ya, suka melanggar janji. Oleh Allah akhirnya dipaksa. Nah, dipaksa untuk berjanji agar mereka itu mau memegang atau betul-betul berpedoman kepada kitab Taurat. Nah, di sini perintahnya itu khudzu ma atainakum biquwwah. Jadi peganglah apa yang sudah aku beri, kata Allah ini, biquwwah. Pegang Taurat itu dan isinya dengan kekuatan. Maksudnya, Bani Israel itu disuruh untuk hidup sesuai dengan ajaran yang ada dalam kitab Taurat dengan sungguh-sungguh. Jadi jangan malas dan jangan lemes karena harus kuat. Nah, di sini ternyata untuk melaksanakan perintah agama khususnya yang sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran itu tidak boleh santai. Tapi harus bikuwah, harus dengan kekuatan. Kalau enggak dengan kekuatan, enggak bisa menjalankan perintah agama. Yang kedua disuruh wadkuru ma fihi, suruh ingat-ingat. Jadi setelah dibaca, ya, dipahami, terus harus diingat. Jadi enggak cukup hanya kita baca Quran, terus baca terjemahannya gitu ya. Habis itu selesai, enggak. Tapi harus diingat-ingat. Diingat isinya ya. Jadi enggak hanya dipelajari saja. Nah, sekalipun ini ayatnya diturunkan pada Bani Israel karena ada dalam Al-Qur'an, ini juga bisa kembali pada Al-Qur'an. Maksudnya untuk orang-orang umatnya Nabi Muhammad, ini mereka itu harus memegang Al-Qur'an dengan kekuatan dan juga harus selalu mengingat apa yang ada di dalamnya. Kalau nanti ada seorang yang mengambil pedoman dari Al-Quran dengan sungguh-sungguh, kemudian dia selalu mengingat isinya, akhirnya nanti dia akan bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kesimpulan besarnya dari ayat yang 63 ini, untuk bisa jadi orang bertakwa adalah berpedoman pada Al-Quran dengan sungguh-sungguh, yang kedua selalu ingat isinya. Gitu. Jadi harus diingat, nggak cukup ngaji sekali terus selesai, Mam. Itu. Nanti kalau lupa, berarti nggak ingat-ingat, itu susah untuk jadi orang bertakwa. Akan tetapi Bani Israel itu setelah mereka diambil janji dengan pakai gunung sebagai sumpahnya, mereka itu kemudian berpaling. Gitu. Mereka mengkhianati janjinya. Karena mereka mengkhianati janjinya, ya sebagian akhirnya ada yang mendapat siksaan dari Allah. Dan di sini diungkapkan bahwa kalau bukan karena karunia dari Allah dan juga rahmat Allah atau kasih sayang Allah, maka Bani Israel itu akan menjadi orang-orang yang rugi. Nah, ini kalau kita kembalikan kepada kehidupan kita, mungkin kita juga dalam hidup sehari-hari sering berpaling dari Al-Quran ya. Sering kita mungkin lupa pada isinya. Nah, seharusnya ketika seseorang itu lalai atau tidak menepati janjinya, tidak menjalankan perintah Allah secara baik, itu akan menjadi orang yang rugi atau mendapat siksaan dari Allah. Nah, kalau selama ini kita merasakan kok hidupnya masih nikmat, bahagia, itu adalah karena karunia dari Allah dan juga kasih sayang Allah. Nah, dengan menyadari bahwa hidup kita yang saat ini kita rasakan mungkin ada enak gitu ya, ujiannya nggak terlalu banyak, itu adalah karena karunia dan kasih sayang Allah. Akhirnya dengan menyadari itu kita bisa menjadi orang-orang yang bersyukur. Kalau dihitung karunianya Allah itu lebih banyak ya, ketimbang ujiannya. Satu ayat lagi, Pak ya.
Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in faj'alnaha nakalan lima bayna yadayha ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Artinya atau penjelasannya Mbah Bisri, sira kabeh Bani Israil yakti wis padha weruh sebagian saking golonganmu kang padha melanggar peraturan perkarane dina Sabtu, yaiku ora diparengaken golek iwak. Banjur wong-wong mau padha dipasudake, padha dadiya kethek sira kabeh kang ena. Terus kang mengkono mau didadekake ibarat tumraping wong-wong kala iku lan wong-wong sak mburine, lan uga dadi pitutur tumraping wong-wong kang padha takwa marang Allah Ta'ala. Jadi ini cerita Bani Israil itu, mereka sudah tahu ada larangan. Jadi kalau hari mulianya Bani Israil kan hari Sabtu, orang Yahudi itu. Orang Yahudi ibadahnya yang harus diutamakan hari Sabtu. Kalau orang Nasrani atau orang Kristen hari Minggu. Nah, umat Islam itu hari Jumat. Nah, hari Jumat ini bagi orang Islam disebut Sayyidul Ayyam, hari yang paling bagus. Jadi harus dihormati, dihargai dengan sepenuh hati. Bani Israil waktu itu disuruh menghormati hari Sabtu sebagai hari yang paling diagungkan dengan sungguh-sungguh. Nah, salah satu yang dilarang bagi Bani Israil itu kalau hari Sabtu jangan nyari ikan. Nah, nyari ikan ini kelompok para nelayan. Biasanya kalau nyari ikan kan akhirnya pergi jauh, harus ke laut. Biasanya kalau ke laut ya sibuk nyari ikan, akhirnya mereka nggak melaksanakan ibadah Sabtu. Nah, karena nggak melaksanakan ibadah Sabtu, Allah murka sama mereka. Sudah diingatkan berulang-ulang, tetap nggak mau. Akhirnya Allah murka dan mereka itu di Sabdo ya, di apa bahasa, dikutuk, ya. Dikutuk menjadi monyet ya, kera. Jadi ini golongan orang-orang yang melanggar hari Sabtu. Nah, mungkin ini sebuah gambaran karena kata Allah, semua ini ya, nakala lima baina yadeha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Kejadian yang menimpa Bani Israil yang mereka dijadikan monyet itu untuk jadi nasihat bagi orang-orang sesudahnya dan nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Karena mereka melanggar ketentuan dari Allah, akhirnya dijadikan monyet. Mungkin kita umatnya Nabi Muhammad itu harus banyak-banyak bersyukur karena nggak sampai karena melanggar, nggak mau sholat Jumat ya, nggak Jumatan padahal hari Jumat itu wajib sholat Jumat itu. Kemudian nggak ada yang dirubah jadi monyet kan, gitu. Nah, kita harus bersyukur itu. Ya, jadi kalau sampai kejadian seperti Bani Israil itu mengerikan itu ya. Mungkin akan banyak monyet itu di rumah-rumah itu. Nah, ini jadi kalau untuk kita ya, berarti kita diperintahkan untuk menghormati hari Jumat. Kalau Bani Israil dulu disuruh menghormati hari Sabtu. Karena hari Sabtu itu sebagai hari yang paling utama untuk beribadah. Kalau di dalam Islam ini atau umatnya Nabi Muhammad, untuk hari Jumat itu yang dilarang bukan nyari ikan, yang dilarang tuh dagangan. Jadi kalau sudah mulai adzan di sana bahasanya sih nggak keras seperti ini. Kalau di orang Yahudi itu harus dari pagi udah nggak boleh ngapa-ngapain. Tapi umatnya Nabi Muhammad ini ringan. Pokoknya kalau sudah ada adzan, yang dagang tutup. Jangan dilanjutkan dulu. Berangkatlah ke masjid. Itu. Memang saja. Jadi lebih ringan ya.
Nggak harus dari pagi. Jadi pagi masih boleh kerja. Yang penting pas sudah dengar adzan harus segera berangkat. Ya, tutup, berhenti dulu dagangannya. Karena itu pernah ada kejadian pas Nabi Muhammad sedang khutbah, ada pedagang datang, itu orang-orang yang lagi dengerin khutbah, pengen lihat dagangan. Mungkin kalau di masjid kita jarang ya orang dagangan ya. Kalau di masjid di Jakarta atau masjid-masjid yang mana gitu yang biasanya rame gitu ya. Jadi pas hari Jumat kan pasti banyak orang gitu. Wah, itu banyak dagangan. Akhirnya orang kadang ada yang lupa. Jadi terlalu asik liatin dagangan itu. Mau beli ini, mau beli itu. Nah ini salah satu karunia ya. Karena kita jadi umatnya Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad itu prinsipnya yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan disusahkan. Jadi kalau kita bisa memudahkan orang itu nanti akan dimudahkan hidup kita. Kalau sukanya nyusahin orang nanti hidupnya akan jadi susah. Nah itu prinsip Nabi Muhammad pokoknya usaha untuk bisa memudahkan orang lain dan jangan bikin susah orang lain. Mudah-mudahan ya kita bisa melaksanakan ajaran dari Al-Quran ini dengan sebaik-baiknya. Kita bisa terus ingat, bisa jadi orang bertakwa, juga bisa tidak seperti Bani Israel, ya. Tidak seperti orang-orang Yahudi yang suka melanggar perintah-perintah Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pas jam 6, mungkin kita cukupkan ngaji kita hari ini, 4 ayat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan kita semua dapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.